Tuhan, mereka menikmati surga dalam hidup mereka. Dan saya percaya bahwa apa yang kita nikmati, kita juga bisa membawa kepada orang lain untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema mendekat kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka tidak bisa datang kepada Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada keterpisahan. Dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah, dan manusia takut untuk berjumpa dengan Allah. Ketika manusia tahu bahwa mereka sudah melanggar firman Tuhan, mereka bersembunyi, mereka tidak berani datang ke hadapan Allah. Tapi kita melihat bagaimana Allah tidak tinggal diam. Allah tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu rusak dalam hidup mereka. Dan Yesus diberikan bagi kita supaya gambar dan rupa Allah itu dipulihkan lagi. Saya percaya bahwa setiap kita yang datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, kita tidak ada rasa ketakutan, kita tidak ada rasa menjadi orang-orang yang tertuduh tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan kepada umat Tuhan, mereka harus menguduskan diri mereka, karena besok Tuhan akan berbicara dengan mereka. Mereka ngomong gimana? Musa aja deh yang maju, gitu kan? Kita nggak usah, kita berdosa. Apakah Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan, ngomong, Tuhan, saya nggak layak datang ke hadapan. Seringkali kita punya pemikiran seperti itu. Yang ada dalam hidup kita menunjukkan bahwa seringkali kita terintimidasi oleh apa yang dikatakan iblis dalam hidup kita. Dia tidak ingin supaya kita datang mendekat kepada Allah. Nah, saya ajak kita untuk membaca di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-22. Ibrani 10 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, Bapak Ibu, surat Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen pada saat mereka menerima surat Ibrani, keadaan mereka di dalam tekanan. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan. Bapak Ibu, jadi orang Kristen, kalau kita nggak mengalami penderitaan, nggak mengalami tekanan karena iman kita kepada Kristus, kita belum bisa dikatakan Kristen sejati. Kalau orang Kristen mau hidupnya nyaman, diberkati Tuhan, hidupnya nggak ada masalah, jangan jadi orang Kristen. Pindah aja gitu kan, kepercayaan yang lain. Yesus itu ditangkap, dihakimi dan disalibkan, Bapak Ibu. Kita sebagai pengikut Kristus siap gak seperti Yesus? Kalau mereka ngomong Yesus itu gak pernah disalib, itu urusan mereka. Kalau Bapak Ibu percaya Yesus disalib, berarti Bapak Ibu ingin hidup seperti Yesus dan mau mengalami semua yang pernah Yesus alami. Kalau Yesus gak pernah disalib, ngapain rasul-rasul? Mereka mau mati karena iman mereka kepada Kristus. Kenapa mereka mau memberitakan Injil Kerajaan Surga kalau Yesus gak pernah mati dan bangkit? Kalau ada orang ngomong Yesus yang disalibkan, yang diserupakan, kira-kira siapa gitu kan? Tapi kita percaya bahwa Yesus
ia sudah mati dan bangkit. Kita melihat bagaimana orang-orang Kristen yang menerima surat Ibrani ketika mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan, mereka pengen kembali kepada kehidupan lama mereka, penyembahan yang lama, mereka mau hidup di dalamnya, yaitu apa? Hidup di bawah hukum Taurat. Mereka ditekan, mereka dianiaya karena mereka percaya kepada Yesus. Dan orang-orang yang datang kepada mereka ngomong, korban Kristus tidak bisa menyelamatkan. Kalau kita melakukan hukum Taurat, itu yang bisa diselamatkan. Mereka ingin supaya orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, mereka kembali menggunakan sistem dalam hukum Taurat, persembahan korban yang mereka bawa setiap 1 tahun 1 kali. Kalau kita lihat bagaimana Kristus, dia sendiri yang membawa hidupnya. Kalau kita melihat di mana dalam perjanjian lama di tabernakel yang namanya hari pendamaian, itu imam besar 1 tahun 1 kali harus masuk ke ruang Maha Kudus dengan membawa darah lembu jantan atau domba jantan. Itu harus dibawa setiap 1 tahun 1 kali. Untuk apa? Untuk sebagai korban pendamaian atas orang Israel dengan Allah. Tapi kita lihat bagaimana di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-20 dikatakan seperti ini. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Melalui Kristus sebuah jalan masuk dibuat ke dalam tempat Maha Kudus bagi semua orang percaya. Nah Bapak Ibu, kalau setiap tahun imam besar harus masuk ke ruang Maha Kudus mempersembahkan korban di hadapan Allah, kalau Kristus, dia sendiri yang masuk mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya dia datang di dalam tempat Maha Kudus yang dibuat oleh manusia, tapi dia masuk ke tempat Maha Kudus di hadapan Allah. Dia menjadi perantara untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Manusia yang berdosa didamaikan dengan Allah. Dulu kita berdosa Bapak Ibu, kita sepenuhnya Allah, tapi Kristus masuk. Dia masuk ke hadapan Allah dan dia mendamaikan kita dengan Allah. Kita ada orang-orang yang layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan seperti ini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat darah korban itu tidak bisa menghapus dosa manusia, hanya bisa menutup dosa manusia. Kalau kita baca di dalam tulisan yang saya kasih warna merah, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka. Kalau Bapak Ibu lihat, mereka yang mempersembahkan korban setiap tahun tidak disempurnakan. Apakah mereka tidak selamat Bapak Ibu? Mereka selamat tidak Bapak Ibu? Karena mereka korban yang mereka persembahkan itu nggak sempurna. Kira-kira mereka selamat nggak Bapak Ibu? Nggak selamat. Orang yang mempersembahkan korban di dalam tabernakel setiap tahun mereka persembahkan, mereka tetap selamat Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka tidak bisa selamat? Walaupun di dalam ayat 1 dikatakan hukum Taurat yang mereka persembahkan korban setiap tahun itu tidak mungkin menyempurnakan mereka, tapi mereka tetap diselamatkan. Kenapa? Karena ada iman dan ketaatan yang mereka kerjakan. Mereka beriman bahwa suatu saat
Mesias yang datang untuk menyempurnakan korban ini. Dan dengan ketaatan mereka lakukan itu setiap tahun. Mereka kerjakan itu Bapak Ibu. Berarti orang Israel kaya ya. Setiap tahun persembahkan lembu jantan, domba jantan Bapak Ibu. Kalau kita lihat hukum Taurat hanyalah bayangan dari hal-hal yang akan datang Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan dengan iman dan ketaatan. Mereka percaya bahwa satu saat akan ada Mesias, tapi mereka tidak tahu siapa namanya. Ketika nubuatan itu digenapi dalam Yesus, orang Israel atau orang Yahudi mereka pun tidak terima Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus itu siapa, dari keluarga mana. Tapi kita lihat bagaimana Allah lewat Yesus bisa menyelamatkan hidup kita. Kita belajar supaya ketika kita datang menghadap atau mendekati hadirat Allah, kita harus mengoreksi hidup kita. Yang pertama kita belajar, kita harus melihat hidup kita apakah hati kita sudah tulus di hadapan Allah. Di dalam Ibrani 10 ayat 22 dikatakan seperti ini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Bapak Ibu datang ke hadapan Allah tulus ikhlas ya Bapak Ibu hari ini. Melayani Tuhan tulus ikhlas ya Bapak Ibu. Tuhan perhitungkan ini Bapak Ibu. Orang-orang yang datang tulus ikhlas di hadapan Allah, mendekat kepada Allah, Tuhan perhitungkan. Kenapa Tuhan begitu memperhatikan orang-orang yang datang tulus di hadapan Allah? Karena ketika kita datang tulus ikhlas di hadapan Allah, memiliki hati tulus ikhlas di hadapan Allah, artinya kita datang tidak berpura-pura di hadapan Allah. Kita tidak munafik di hadapan Allah, tapi kita datang dengan penuh iman dan kejujuran di hadapan Allah Bapak Ibu. Orang-orang Kristen yang mereka ketika menerima surat ini, mereka sedang ada dalam tekanan. Mungkin ketika mereka datang beribadah, mereka tidak tulus ikhlas. Ada kepura-puraan di sana Bapak Ibu. Kalau mereka lihat gak ada orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka mungkin datang diam-diam Bapak Ibu, supaya tidak ketahuan. Kalau mereka ketahuan mungkin mereka dianiaya atau mereka dikucilkan Bapak Ibu. Mereka datang tidak tulus Bapak Ibu. Karena mungkin mereka sudah ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Kalau mereka keluar kan gak enak. Kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, nanti mereka dianiaya. Mereka serba bimbang Bapak Ibu. Mereka tidak punya kepastian dalam hidup mereka yang mereka tetapkan. Kalau Bapak Ibu datang pagi hari ini punya ketetapan hati untuk berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu akan mengalami. Allah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang maha hadir, di mana saja kita bisa berjumpa dengan Dia. Mungkin kita beranggapan bahwa kita bisa ketemu Tuhan cuma di gereja. Enggak. Di rumah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dimanapun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Di kamar kita sekalipun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mau datang ke hadapan Tuhan. Lebih banyak mana kita habisin waktu lihat sinetron, lihat drama Korea, lihat TikTok, sosial media, atau kita datang baca Alkitab, kita datang menyembah Tuhan. Kalau kita lihat TikTok Bapak Ibu bisa berjam-jam. Lihat sosial media bisa berjam-jam. Lihat sinetron bisa berjam-jam. Kalau datang menyembah Tuhan 5 menit, rasa kayak sudah 5 jam Bapak Ibu. Lama banget gitu. Kita menyembah Tuhan sudah 5 menit, pikiran kita kemana-mana sudah gak fokus ke hadirat Tuhan. Kita mikir pagi ini kita kemana ya, makan apa ya gitu kan. Saya ada janji dengan ini, saya mau ketemuan dengan ini, ada proyek yang mesti saya selesaikan. Seringkali kita datang ke hadapan
kita perlu mengoreksi hidup kita. Apakah kita tulus di hadapan Tuhan? Tulus ikhlas artinya percaya kepada anugerah dan pengampunan yang Kristus berikan dalam hidup kita. Allah mengasihi orang yang datang dengan kesungguhan. Kalau kita percaya kepada anugerah dan pengampunan Kristus dan kita datang dengan hati yang tulus ikhlas, Allah mengasihi hidup kita. Apapun keadaan kondisi kita, kita tetap dikasihi oleh Allah kalau kita percaya dengan hati yang tulus ikhlas. Bapak Ibu, ada dua model atau dua jenis orang Bapak Ibu. Ketika dia diberkati, dia bisa datang dekat sama Tuhan. Ketika dia punya masalah, dia bisa datang dekat dengan Tuhan juga. Ini orang bagus ya Bapak Ibu ya. Diberkati datang sama Tuhan, punya masalah datang sama Tuhan. Tapi ada jenis yang kedua Bapak Ibu. Diberkati, lupa sama Tuhan, punya masalah, lupa sama Tuhan. Ini orang bagusnya diapain Bapak Ibu? Itu urusan Tuhan. Seringkali kita nggak punya ketulusan dalam menghadap hadirat Tuhan. Saya punya anak dua, saya ngajarin mereka untuk datang ke sekolah minggu, belajar firman Tuhan di sana. Anak saya yang paling gede saya ngajarin untuk baca firman. Kadang saya buat video sama dia nyampaikan firman, saya rekam, saya upload di sosial media. Mungkin itu buat mereka sesuatu yang berat karena didorong, dipaksa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, kalau nggak dari kecil kita ngajarin mereka, besar kita mau ngajarin mereka datang ke Tuhan, mereka lupa sama Tuhan Bapak Ibu. Mereka akan lebih senang datang sama teman mereka ketimbang datang sama Tuhan. Yang kedua, kita belajar ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, kita harus memeriksa hati kita juga harus melihat apakah kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 22 bagian yang berikut dikatakan seperti ini. Dan keyakinan iman yang teguh. Bapak Ibu, iman yang teguh ini tidak bisa dihasilkan dalam satu malam. Kalau Bapak Ibu makan makanan instan, bisa beberapa menit dijahit Bapak Ibu. Tapi iman gak bisa dihasilkan dengan sesuatu yang instan, yang cepat Bapak Ibu. Ini perlu yang namanya waktu, perlu diproses Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mau gak diproses supaya punya iman yang teguh, dibentuk supaya punya iman yang teguh? Kira-kira mau gak Bapak Ibu? Mau ya Bapak Ibu? Bapak Ibu jawab ragu-ragu, kayaknya Bapak Ibu kurang beriman kayaknya dibanding. Mau ya Bapak Ibu punya iman yang teguh? Bapak Ibu kalau keluar di luar dan perhatikan pohon yang kalau ada angin kencang atau ada badai, dia nggak mudah ditumbang, nggak mudah rubuh. Itu karena dia punya akar kuat Bapak Ibu. Dia bisa menghadapi situasi badai apapun dalam kehidupannya sebagai pohon Bapak Ibu. Pohon itu kan makhluk hidup ya Bapak Ibu ya. Makhluk hidup apa bukan Bapak Ibu? Makhluk hidup kan? Yang bilang benda mati Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu belajar lagi. Pohon yang tidak bisa dirubuh atau tidak bisa tumbang ketika ada badai, dia punya akar yang kuat. Bapak Ibu harus berakar di dalam Kristus. Kalau GBI punya pengajaran dasar itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Orang Kristen mesti seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau orang Kristen yang suka pindah-pindah gereja, itu akarnya nggak kuat Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu punya tanaman di rumah, coba Bapak Ibu praktek. Hari ini dicabut, tanam di tempat yang lain. Besok dicabut, tanam di tempat yang lain. Itu tanaman mati Bapak Ibu. Kalau orang Kristen modelnya kayak gini, itu dia mati rohani Bapak Ibu. Tapi kalau kita bertumbuh, kita tertanam di satu gereja lokal, kita mendapat pengajaran yang sehat, iman kita kuat, tidak mudah goyah. Amin. Kayaknya Bapak Ibu nggak yakin.
Bapak Ibu nggak yakin apa nggak ngerti dengan apa yang saya sampaikan. Saya ini ngajar di sekolah kita Bapak Ibu. Saya kalau ngajar, saya tanya sama mereka, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, apa terlalu cepat? Jadi saya ulang gitu kan. Enggak Pak, kita ngerti. Terus saya suruh mereka tanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya. Kalau gitu saya nyampaikan, saya yang bertanya aja. Terus ada yang siswi yang jawab, Pak, kita itu mesti dipancing. Kenapa? Iya soalnya otak kita kosong. Waduh, gitu ya. Iya soalnya kita nggak mikir apa-apa Pak. Kalau dipancing baru kita jawab gitu kan. Oh gitu ya. Waduh, repot ya. Kalian perlu berdoa dan puasa. Kita belajar iman yang teguh adalah iman yang tidak ragu akan pengampunan dosa. Iman yang teguh adalah iman yang tidak terguncang oleh situasi kehidupan yang sedang terjadi. Masalah yang Bapak Ibu alami tidak membuat Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang mudah putus pengharapan atau nggak mau lagi datang kepada Tuhan. Iman yang teguh adalah iman yang tetap berdiri karena tahu siapa yang dia imani. Kita percaya kepada Yesus, karena itu setiap persoalan masalah yang kita punya, kita tetap berdiri teguh karena kita tahu di dalam Yesus ada pengharapan. Dia yang sudah mengampuni dosa kita. Masalah yang kita hadapi, Alkitab mencatat itu pencobaan biasa, Bapak Ibu. Kita kan bergumul gak sampai berdarah-darah kan Bapak Ibu ya. Para rasul mereka bergumul karena iman mereka. Itu sampai dianiaya, dibunuh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca di dalam sejarah gereja atau di dalam buku-buku yang menceritakan tentang martir, tentang para rasul, itu mereka semua mati. Gak enak Bapak Ibu. Ada yang disalib terbalik, Petrus disalib terbalik, Thomas ditembak, ada yang dikuliti hidup-hidup. Bapak Ibu mau nggak kayak gitu Bapak Ibu? Disalib terbalik, diikat kaki tangannya, diseret sama kuda sampai mati Bapak Ibu. Itu para rasul lakukan itu Bapak Ibu. Mereka mau kayak gitu. Jangan sampai kita bergumul karena sakit gigi aja kita menyangkal Tuhan Yesus gitu kan. Nggak masuk akal Bapak Ibu gitu. Sakit paru nggak sembuh-sembuh, nggak usah ke gereja gitu kan. Bapak Ibu sakit paru, Bapak Ibu ke apotek aja beli itu obat paru pasti sembuh Bapak Ibu. Gak perlu panggil Pak Gembala doakan tumpang tangan gitu kan. Kalau Bapak Ibu masih perlu Pak Gembala doa tumpang tangan, ya nggak apa-apa juga ya Pak Gembala. Dan yang ketiga kita belajar ketika kita datang ke hadapan Tuhan, mendekat kepada Allah. Kita melihat bahwa hati kita telah dibersihkan. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, kita tidak lagi dibayangi rasa bersalah atas dosa masa lalu. Manusia ini punya dosa Bapak Ibu. Kita lahir itu kita sudah berdosa, tapi Kristus sudah menebus setiap kehidupan kita. Karena itu kita tidak lagi hidup dibayangi oleh dosa masa lalu. Bapak Ibu, kalau kita naik mobil, kaca depan sama kaca spion, gedean mana Bapak Ibu? Kaca depan kan? Kalau kaca spion itu gede Bapak Ibu, Bapak Ibu nabrak. Kenapa kaca spion itu kecil dan kaca depan itu gede Bapak Ibu? Supaya kita bisa maju. Kita lihat ke belakang itu sesekali Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nyetir mobil, lihat kaca spion terus, lihat ke belakang, itu nabrak. Saya percaya Bapak Ibu pasti nabrak Bapak Ibu. Gak sampai di tempat tujuan. Dua kemungkinan, Bapak Ibu sampai di rumah sakit atau sampai di kantor polisi. Itu aja Bapak Ibu. Sama halnya dengan kehidupan orang Kristen, kita tahu bahwa hidup kita, hati kita telah dibersihkan, hati nurani kita telah dibersihkan, makanya kita tidak perlu lagi merasa diintimidasi. Engkau gak layak datang ke hadapan Tuhan, gak layak kamu melayani. Saya ini baru pertama kali kemarin diajak teman pelayanan di lapas jadi juri khotbah. Jadi mereka itu para narapidana mereka
ada kelas pemuridan dan mereka khotbah Bapak Ibu. Ada lomba khotbah. Kami disuruh jadi juri, salah satunya saya Bapak Ibu. Nah, ketika mereka berkhotbah ada beberapa orang yang khotbahnya bagus Bapak Ibu. Dan kami lihat, atau saya secara pribadi melihat bahwa mereka orang-orang yang mungkin ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan, mungkin masyarakat sebagian besar ragu untuk menerima mereka, pasti menolak mereka Bapak Ibu. Tapi ada orang-orang juga yang mungkin menerima mereka. Kalau kita lihat mereka ketika keluar, mereka pasti punya satu bayangan dalam hidup mereka bahwa mereka itu adalah narapidana Bapak Ibu. Mereka orang yang pernah dihukum masuk penjara. Dan bayangan itu mungkin selalu terbawa dalam hidup mereka. Dan mereka menganggap bahwa mereka mungkin sampah masyarakat. Tapi kalau kita hidup terus melihat di dalam kehidupan kita, di masa lalu kita nggak akan bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang buat kita tidak bisa datang ke hadapan Tuhan itu diri kita sendiri Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah bilang kamu nggak layak. Tapi yang bilang itu iblis, kamu nggak layak. Kamu itu pendosa, nggak bisa datang ke hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita belajar hidup kita, masa lalu kita sudah ditembus oleh Yesus. Kita datang ke hadirat Allah dengan damai, bukan dengan ketakutan. Kita berani datang ke hadapan Allah. Kenapa? Karena kita yakin kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mencegah kita untuk datang ke hadapan Allah. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang hidup, kita datang kepada Dia dengan penuh damai sejahtera, bukan ketakutan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir biasanya Bapak Ibu paling senang. Ayat 22 bagian berikutnya dikatakan, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau kita berbicara atau kita lihat tentang pembasuhan dengan air yang murni, itu bisa berbicara tentang dua aspek Bapak Ibu. Yang pertama tentang baptisan air, dibasuh atau dimurnikan, disucikan, meninggalkan hidup yang lama. Ini berbicara tentang baptisan air. Baptisan itu tidak bisa menyelamatkan. Baptisan itu tanda pertobatan. Makanya kita ketika percaya kepada Yesus, kita ingin dibasuh, kita memberi diri dibaptis Bapak Ibu. Kita dimurnikan, disucikan dan meninggalkan hidup yang lama. Kalau kita lihat di dalam makna rohani, dibasuh artinya dimurnikan oleh karya Kristus. Yesus sudah memurnikan hidup kita. Kita telah dibasuh. Kita sudah dimeteraikan menjadi milik Kristus. Kalau kita sudah dibaptis, kita percaya kita sudah dibasuh oleh darah Kristus, kita sudah disucikan, dimurnikan. Terus hidup kita bisa sembarangan Bapak Ibu. Kita kan udah jadi milik Kristus. Buat dosa gak apa-apa, hidup dalam dosa gak apa-apa, gitu kan? Yang buat dosa kecil gak apa-apa Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Yang namanya dosa tetap dosa. Gak ada dosa kecil, dosa besar, gak ada Bapak Ibu. Yang namanya dosa sama Bapak Ibu. Jangan sampai bilang dosa putih, dosa hitam, itu lebih sesat Bapak Ibu. Yang namanya dosa tetap dosa Bapak Ibu. Kemarin saya tanya sama teman yang ngajak saya ke lapas, saya bilang itu mereka kebanyakan kasusnya apa? Ternyata yang di dalam situ Bapak Ibu yang kita layani, ternyata orang-orang kaya juga Bapak Ibu. Tapi mereka tersandung masalah. Ada yang nipu ketika bisnis, ada yang bisnis dia menjual sesuatu yang mengancam kehidupan banyak orang. Dan mereka itu masih ada yang sudah keluar, itu masih punya usaha Bapak Ibu.
Ya semoga mereka hidupnya benar-benar takut Tuhan, bertobat. Kalau kita sudah dibasuh, kita sudah disucikan, kita tetap harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hidup semau gue gitu kan. Mentang-mentang kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah ditebus, kita buat dosa nggak apa-apa. Nanti hari Minggu datang ke gereja minta ampun gitu kan. Atau habis buat dosa kita minta ampun. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat minta ampun. Kalau Bapak Ibu nggak sempat minta ampun, ya apa Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu hidupnya bablas Bapak Ibu. Nggak ke surga. Sebelahnya surga itu Bapak Ibu. Orang Kristen ketika sudah dibasuh, dikuduskan, kita harus hidup di dalam kekudusan supaya kita tetap layak di hadapan Allah. Jangan sampai sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis lahir baru, tapi masih suka meso, gitu kan? Masih suka nipu orang, masih suka pukul istri di rumah, masih suka pukul suami di rumah, gitu kan? Ada istri yang suka pukul suami. Berarti istrinya hebat ya waktu itu. Enggak hebat itu namanya. Perlu bertobat itu. Tapi kita menjadi orang-orang ketika kita tahu bahwa diri kita sudah dibasuh. Kita menjadi orang-orang yang siap menjadi berkat bagi orang lain. Lewat hidup kita, orang lain lihat Yesus dipermuliakan. Amin. Mari tutup Alkitab. Saya ajak kita nyanyikan satu pujian Ku Masuk Ruang Maha. Saya minta teman-teman singkat leader. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami sudah dilayakkan oleh darah Kristus. Kami sudah menjadi